Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Selamat juga untuk para suster-suster yang telah menyelesaikan kapitel. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan pesta Beata Helena Stoltenberg, pendiri kongregasi yang kita cintai. Beata Helena dikenal sebagai seorang suster yang sangat setia, sederhana, dan memberikan seluruh hidupnya untuk kepentingan misi Allah. Kita tahu sejarah hidupnya. Tapi satu hal yang kita temukan dalam diri Beata Helena adalah dia menjalankan tugas pelayanannya dalam cinta yang membawa dia mengalami sukacita dan juga semangat untuk berbagi untuk kepentingan misi Allah. Hari ini kita juga ingat komunitas ini yang berkelilingkan Beata Helena. Kita berdoa semoga semangat hidup dari Beata Helena menjadi semangat hidup semua anggota komunitas dan kita semua, juga pengabdiannya yang luar biasa juga menjadi inspirasi bagi kita dalam melaksanakan tugas pelayanan kita di tempat ini. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar mengajak kita untuk hidup dalam kasih. Kasih ini adalah amanat Tuhan bagi setiap orang yang percaya untuk kita semua. Untuk kita hidupi, kita hayati, dan di dalamnya kita melaksanakan tugas kita masing-masing agar menghasilkan buah sukacita. Kita berdoa untuk semua anggota komunitas ini dan juga para suster SSPS yang berkarya tanah Papua, juga anggota SSPS di seluruh dunia, agar mereka tetap bersemangat di dalam melaksanakan tugas perutusan mereka masing-masing. Mari kita mohon ampun dari Tuhan untuk segala dosa dan salah kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran abdimu yang setia, Ibu Maria Helena Stoltenberg, yang menjadi teladan hidup kami dalam mencintai dan menyerahkan diri kepadamu demi karya penyelamatan manusia. Kami mohon semoga dengan perayaan pestanya, kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, yang menggerakkan kami untuk menjadi misionaris-Mu di zaman sekarang, untuk melanjutkan karya wartaan kerajaan-Mu yang telah dimulai dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semoga itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya padamu.
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada seorang ustaz yang men-sharingkan pengalaman hidupnya sebagai berikut. Nah, waktu itu bacaan yang diambil juga seperti yang kita dengarkan ini. Dia bilang begini, teks ini selalu saya baca setiap hari. Di samping teks harian, bacaan harian. Bagi dia, Injil yang diambil dari Injil Yohanes 15:9-17 ini menjadi bacaan wajib untuk dia. Karena katanya bacaan ini secara rinci memberikan kepada semua orang yang mau hidup baik apa yang harus dia lakukan. Juga dia bilang bacaan ini membuat saya penuh hati-hati untuk melakukan sesuatu. Takut kalau nanti yang dilakukan tidak membuat orang dan saya puas. Salah. Tapi yang paling penting, inspirasi dari bacaan teks Injil ini membuat hidupnya selalu baru dari waktu ke waktu. Dan saya sangat puas dan bahagia dengan apa yang saya alami. Semua terinspirasi dari Injil Yohanes ini. Biasa puas, biasa bahagia. Ada sukacita yang saya alami ketika saya menyatakan itu secara sederhana tapi konkret dalam hidup saya, dan juga ada bersama dengan yang lain. Saya berusaha untuk mengkonkretkan arti dari amanat Tuhan itu dalam kasih, dalam hal yang sederhana, tapi memberikan kepada saya sukacita, kebahagiaan, kekuatan, semangat. Dan saya merasakan yang orang yang mengalami apa yang saya tunjukkan itu juga merasakan hal yang sama. Jadi baginya Injil Yohanes 15:9-17 ini menjadi arah hidup dia, pedoman hidup dia, kompas hidup dia. Saudara dan saudari terkasih, seri ini saya kira menjadi satu hal yang baik juga untuk kita lakukan. Karena kita sadar bahwa memang hidup kita, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan dengan yang lain, entah di komunitas atau di tempat kerja, dimanapun kita berada,
kasih akan membuat semuanya menjadi indah, semuanya menjadi baru, semuanya menjadi sesuatu yang meneguhkan, menguatkan, dan berkekuatan lahir dan batin. Itu sudah pasti. Ketika itu semua dilakukan dengan ketulusan hati dalam batin kita, sudah pasti buahnya adalah sukacita, peneguhan, kekuatan, dan semangat. Semangat ini penting. Apapun yang kita lakukan harus dengan semangat yang baik. Semangat yang baik. Karena itu Santo Paulus tadi hormati Roma, dia bilang, nah kalau cinta itu tidak boleh, kasih itu tidak boleh pura-pura. Tidak boleh pura-pura. Kalau kita menghayati kasih dengan pura-pura, buahnya juga pura-pura. Kalau kita menghidupi kasih karena kepura-puraan, maka kita sendiri juga tidak merasa puas, karena apalagi orang lain tidak puas. Jadi Paulus bilang, tindakan kasih yang kita nyatakan itu harus lahir dari kedalaman hati kita, dengan tulus. Tidak boleh pura-pura. Dan kasih itu dia selalu menyatukan. Kasih itu tidak pernah memecah belah. Dia menyatukan. Karena dalam kasih itu ada persaudaraan. Kalau itu dalam kasih, otomatis persaudaraan tercipta. Dia otomatis. Orang akan secara alamiah untuk berkumpul bersama, bercerita bersama kalau ada kasih. Otomatis sama dulu dengan ini. Kasih. Tidak ada jarak. Ngobrol dengan bebas. Tidak ada rasa takut. Itulah persaudaraan. Jadi ketika kita bilang kita hidup dalam persaudaraan, oleh kasih yang menyatukan kita, cirinya adalah ada kebebasan, tidak ada jarak. Orang bisa mengekspresikan diri dalam setiap konteks. Bebas dalam setiap konteks. Persaudaraan. Itu alamiah. Tapi kalau itu kita tidak rasa, maka perlu lagi direvisikan menghayatkan kasih. Ada yang lost, ada yang hilang. Maka Paulus bilang, betul, tidak boleh pura-pura. Dan kasih itu selalu menyatukan, karena di dalam kasih itu akan ada buah persaudaraan. Ciri khas dari persaudaraan itu adalah ada kebebasan ekspresi, ada ketenangan batin, lahir dan batin, ada kerinduan untuk selalu ada bersama. Kalau satu tidak ada, cepat pulang sudah, saya sendiri ini. Tapi kau bilang, kapan pulang? Lebih lama lebih baik. Tanda-tanda kurang bagus. Jadi ada kerinduan.
Kalau ada kerinduan, persaudaraan kita, kalau tidak ada sedikit sekali, ini saya libur 1 tahun, lebih lama lebih bagus. Ini tanda-tanda buruk. Persaudaraan menjadi ciri khas hidup bersama, apalagi hidup komunitas, hidup dalam tugas pelayanan kita. Apalagi karena dari situ kita dapat kekuatan. Kekuatan itu susah dapat di mana ada perselisihan, ada cecok, ada hal yang mengganggu. Biar kita sehat secara fisik, tapi kalau sakit secara psikis, energi habis, tidak bisa buat apa-apa. Sangat penting aspek ini diperhatikan dalam hidup bersama siapapun. Dan itulah maksud Yesus memberikan amanat, hendaklah kamu hidup dalam kasih. Karena kasih itu akan membawa buah sukacita, peneguhan, kekuatan, dan semangat yang selalu diperbaharui dari batin. Saudara-saudari terkasih, mendalami hidup Beata Maria Helena sangat luar biasa. Beata Maria Helena ini berasal dari keluarga yang sederhana, kita tahu. Petani lagi. Tapi apa yang membuat hidup Maria Helena itu menjadi lain? Pertama dan utama adalah situasi keluarga yang begitu luar biasa. Dia sungguh menikmati suasana, dicintai, disayangi, dan didorong, diteguhkan sebagai seorang anak. Dalam aspek kehidupan, dia rasakan itu dari Bapa dan Mama. Dia rasakan. Cintai, diperhatikan, disayangi, didukung, diteguhkan, diarahkan sampai dia bisa mengambil sebuah keputusan yang mungkin tidak biasa pada banyak orang saat ini, tapi dia bisa ambil keputusan semua karena dia alami itu timbang dari keluarga, sehingga baik bapaknya, mamanya, dia sendiri itu waktu mengalami suatu hal yang indah dan memberikan kebebasan pada Maria Helena itu bisa memutuskan suatu. Dan itulah kemudian dia memutuskan untuk bergabung pada kongregasi misi yang didirikan oleh Santa Rosia hasil istiadat. Apa yang dialami di komunitas keluarga, kemudian dia bawa terus ketika dia ada SD. 60 tahun dia sebagai tukang masak. Dan dia laksanakan dengan kesederhanaan, dengan tekun, setia. Karena bagi dia pelayanan itu adalah segala-galanya. Pelayanan Tuhan segala-galanya. Maka kita ingat spiritualitasnya yang luar biasa, kemuliaan bagi Tuhan, keuntungan bagi sesama, penderitaan bagi diri sendiri. Hanya orang yang sudah kasih itu yang bisa begitu, ya. Kemuliaan bagi Tuhan, keuntungan bagi sesama, penderitaan bagi diri sendiri. Artinya dia tidak hidup untuk diri sendiri. Apapun yang terjadi atas diri karena melayani Tuhan,
untuk sesama, dia tidak peduli. Biasa. Itu sebuah buah dari sebuah pergumulan, perjumpaan dengan Tuhan, dan refleksinya tentang hidup serta pelayanan sampai bisa membahas karya dengan sangat indah. Di dalam semua itu dia menjalankan tugasnya. Dia masih tukang masak, waktu dia mulai masuk novis, kemudian suster, lalu masih novis juga dipilih menjadi pemimpin komunitas untuk para novis. Novis memimpin novis. Coba sekarang begitu, tidak akan jadi. Siapa mau? Kita sama saja. Tapi saat itu bisa. Ya. Karena ada sesuatu yang Bapak Arnolus lihat dari Helena. Ada sesuatu yang menarik dari kebersamaan selama sekian lama. Dilihat ada sesuatu yang beda dari yang lain. Karena kita dipercayakan untuk menjadi pemimpin novis dan mengurus segala urusan kongres yang baru didirikan. Yang luar biasa bahwa ya Helena bisa melaksanakan. Dia tidak sekolah tinggi kan? Tapi dia bisa melaksanakan dalam kesederhanaannya, kerendahan hati dan kesetiaan itu, melakukan sesuatu dengan serius. Maka kalau kita runut ke belakang, penuh itu adalah buah kasih yang dihayati. Buah kasih yang dihayati. Dan apa yang dia lakukan untuk menjaga, merawat, supaya itu tidak pudar, apalagi saat menghadapi tantangan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Helena. Yang pertama, dia harus sangat mencintai Ekaristi. Sangat mencintai Ekaristi. Ekaristi baginya adalah saat dia menimba kekuatan dari Allah. Ekaristi adalah saat bagi Helena untuk bertemu dengan Tuhan yang selalu meneguhkan, menguatkan dia. Yang kedua, dia menyerahkan seluruh hidupnya pada tuntunan Roh Kudus. Setiap hari dia berdoa agar Roh Kudus tuntun apa yang harus dia lakukan hari ini. Apa yang dilakukan harus dilakukan hari ini. Helena sangat percaya bahwa Roh Kudus punya kekuatan yang luar biasa untuk membantu dia bisa melakukan sesuatu yang sederhana, yang biasa menjadi luar biasa. Mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu hanya Roh Kudus yang bisa. Coba kalau tanpa Roh Kudus, coba buat yang itu, kecil, biar suruh saja yang lain lah. Kalau yang besar baru saya. Kita belajar dari Beata Helena. Dia setia melakukan sesuatu yang sederhana, tapi kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena dia percaya Roh Kudus yang membuat segala sesuatu menjadi luar biasa. Yang ketiga yang selalu dia jaga adalah persaudaraan komunitas. Itu Beata Helena kalau kamu baca itu
persaudaraan dalam komunitas itu harga mati. Harga mati. Itu karena datang dari berbagai latar-belakang, ya paling kurang dari latar belakang keluarga saat itu. Dan bagi Beata Helena, persaudaraan itu adalah ekspresi dari sebuah kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Persaudaraan, ekspresi sebuah kehidupan, bahkan sebagai awal dari sebuah kehidupan. Dan dalam persaudaraan itu orang akan merasa damai. Dalam persaudaraan itu orang akan bisa saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan. Itu harga mati itu dia tadi. Supaya orang betah. Orang harus betah supaya dia bisa melaksanakan tugasnya. Dan Beata Helena sangat menyadari akan hal itu sehingga dia berjuang supaya kehidupan komunitas itu betul membuat semua anggota betah, merasa nyaman dan semangat untuk melaksanakan tugas masing-masing. Saudara dan saudari terkasih, aspek atau nilai-nilai ini penting untuk kita. Penting untuk kita dalam komunitas kita, dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, aspek-aspek ini mesti menjadi sebuah keniscayaan. Bukan pilihan, tapi wajib kita rasakan, kita usahakan, kita alami. Wajib. Tantangan kita hadapi dalam tugas pelayanan rumah, komunitas harus menjadi sebuah terapi untuk memulihkan segala yang terjadi dalam medan tugas. Komunitas harus menjadi heal home, rumah yang bisa menyembuhkan segala sesuatu. Semoga. Mari kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah persembahan roti dan anggur lapang persembahan diri kami menjadi tanda penyerahan diri putramu, dan anugerahkanlah kami keberanian menanggung salib hidup kami demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah diarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak kami menyelamatkan Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. 267. Menyusuri Tuhan Allah segala kuasa, Raja Surgawi. Hosana ya Bapa, terpujilah Engkau, serta Yesus yang datang antara kami. Pujilah
Yesus yang datang antara kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapakmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur saat kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Leola Pelajar. Kami berdoa juga untuk uskup terpilih yang Yohanes, serta semua rohani baru. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus keluarga Arulus yang kematiannya akan teringati pada hari ini. Pater Albert Brogner dari Jerman, Pater Henrik Hessen dari Jerman, Pater Antonius Sigoama dari Timor, Pater John Fred Decker dari Ghana, Pater Francisco Polwak dari Argentina Selatan, Pater Rudolf Velten dari Jerman, Pater Jan Busker dari Nederland Belgia, Pater Franciscus Xavierus Carno dari Jawa, Suster SSP, Suster Dobredeja Kubikova dari Slovakia, Suster Edburga Raven dari Ghana, Suster Juanita Magdalena Mijen Emilia Burwati dari Jawa, Suster Yosepes Ape, Suster Maria Agnelis Esperanza Ajodila dari Amerika. Kami juga ingat Pater Cornelius Lucy, Provinsi N, Provinsi Timor, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepada hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah, Yang Yang dosa dunia atas kesalahan kami, anak domba Allah yang maha dosa dunia atas kesalahan kami, anak domba Allah yang maha dosa dunia, berilah kami damai. saudara dan saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Bukan saya dapat bersemangat pada saya, tapi bersemangat pada saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hati kami, yang diteguhkan dengan pengalaman Ibu Maria Helena dalam hidupnya. Kehidupannya yang nyata, terutama kesetiaan dalam hal yang kecil dan sederhana, merupakan ungkapan cinta yang dalam dari hati seorang misionaris. Semoga perayaan syukur ini meneguhkan kami dalam mengikuti Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pesta untuk para saudara Yesus PS dan juga untuk keluarga besar kau pendiri dan semoga perayaan ini meneguhkan kita semua dalam hidup dan pelayanan kita masing-masing. Mari kita berdoa Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kasih kita telah selesai. Mari kita pulang sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Ampun kepada Allah. 538. Perawan pilih Allah, Oh Maria, kau di mana rahmat berlimpah. Oh Maria, doakan para putra dalam mengemban tugasnya di dunia. Maka turut mulia juga, oh Maria, dan dari ibu gereja, oh Maria, doakan para putra dalam mengemban tugasnya di dunia. Dikasih Bu Maria. Ini HPP-nya mana? baru Senyum macam di surga sih. Ya. Ah, kasih suster Hermania di surga. Iya, sesudah. Nanti sebenarnya. Senyum.